Em, Barang siapa yang melihat seseorang berbuat kemungkaran, lalu dia tidak menegurnya, dia tidak mengingatkannya, maka orang itu akan datang hari kiamat di mahkamah Allah mencekik lehernya sambil berkata, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat salah, tidak diingatkan. Jadi malah kalau kita tidak ingatkan dia di dunia, dia akan jadi musuh kita hari kiamat. Dia akan tuntut depan Allah SWT. Makanya kita dalam Islam dianjurkan untuk apa? Ingkar mungkar. Harus, gitu kan? Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, hadis qudsi, kata Allah SWT, wahai anak Adam, apa yang membuat kamu tidak ingkar mungkar? Apa yang membuat kamu tidak ingatkan orang? Malu kah? Gengsi kah? Atau kejahilan? Tiga-tiganya bisa diobatin nih. Kalau malu kita nggak boleh malu dalam kebenaran kan gitu. Gengsi kita nggak boleh gengsi dalam Islam kalau untuk menegakkan kebenaran, gitu kan? Atau mengingatkan yang salah. Kalau kejahilan kita harus belajar, bisa terobati semua. Makanya harus ingkar mungkar, nggak boleh tidak. Jadi kalau kita tidak ingatkan orang yang sedang berbuat salah, walaupun dengan lisan kita saja, atau kita doakan dengan hati, kan kata Nabi SAW dalam hadis lain kan, siapa yang lihat kemungkaran dia harus ubah dengan tangannya, kekuatannya, atasan dengan bawahan, gitu kan, orang tua dengan anak. Dia harus ubah. Anak kita lagi pegang khamar, ambil sebagai orang tua, nggak boleh, haram nak, gitu kan. Itu kekuatan tangan. Atasan, semua pegawai saya perempuan harus pakai jilbab. Kalau nggak boleh. Kalau azan tutup, berhenti sholat, harus begitu. Kita terapin sebagaimana orang-orang non muslim juga banyak melarang pegawai Islam untuk sholat. Kita harus ingkar mungkar, kita harus ingkar dengan tangan, kekuatan kita. Kalau nggak bisa dengan lisan, nasihatin, kan gitu. Maaf ya, setahu saya ini nggak boleh, setahu saya sholat yang benar begini, setahu saya begini. Saya kalau jadi imam dalam sholat, sebelum sholat saya bilang gitu, luruskan dan rapatkan bapak ibu sekalian safnya, dan patokan safnya adalah tumitnya. Saya selalu ingatkan, bukan ujung jari-jari telapak kaki depan, karena kalau tumit yang jadi patokan dari belakang dilihat pasti rata semua kan. Tapi kalau patokan kita jari-jari kaki kita depan, maka dari belakang akan berantakan safnya, karena tumitnya ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Tapi kalau tumit yang rata, maka itu akan rata semua safnya. Lalu saya ingatkan bapak-bapak yang masih tertutup mata kakinya dengan celananya digulung, karena orang laki-laki yang sholat mata kaki tertutup, sholatnya tidak sah, kan gitu. Saya ingatin itu sebelum takbir. Ya, harus kita ingatin, nggak boleh diam, gitu kan. Masalah dia lakukan tidak lakukan itu urusan dia. Yang penting kita sudah ingatkan, itu yang penting. Karena memang tujuan dakwah Bapak Ibu sekalian adalah menyampaikan bukan, atau penyampaian dan bukan penerimaan. Kalau target kita dakwah penerimaan, kita kecewa kalau orang itu nggak terima. Dan kita nggak usah deh, saya sudah pernah ingatin. Karena target kita dia harus berubah, nggak bisa. Hidayah di tangan Allah. Target kita penyampaian, jadi kita nggak pernah bosan. Setiap sampaian ada pahalanya kok, ada pahalanya kok. Kalau kita kerja di kantor, setiap saya lembur ada bonusnya kok, kan gitu. Maka kita akan setiap saat siap lembur karena ada balasannya, gitu kan. Sama itu, setiap saat kita siap mendakwah dan meluruskan karena kita tahu ada pahalanya. Kalau dengan lisan juga kita khawatir, nggak bisa, takut fitnah, belum berani, maka dengan hati, kata Nabi SAW, dan itu selemah-lemah iman. Masa nggak bisa bilang, ya Allah kasih hidayah, ya Allah ini, ya Allah itu, cukup. Dan tidak ada lagi yang lebih lemah daripada iman dengan dalam hati. Ya, kalau hati pun tidak bisa, bagaimana caranya? Hati nggak ada yang tahu kok, gitu kan. Tinggal kita ucapin dalam hati kepada Allah, kita selamat dari hukuman yang hari kiamat. Karena memang orang akan tuntut tuh, orang akan nuntut. Makanya biasakan kita hidupkan di rumah ingkar mungkar, amal ma'ruf, gitu kan, mulai dari anak-anak, pasangan hidup, tentu dengan cara santun ya. Karena Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kan gitu. Jadi Allah mengatakan berdakwahlah kalian di jalan Tuhan kalian dengan cara ya, ud'u ila rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Dengan santun, dengan baik, kan gitu. Kalau kita mau motivasi orang beribadah, sampaikan fadilahnya. Kalau kita mau mengancam orang, menyuruh dia meninggalkan perbuatan, sampaikan ancamannya Allah. Orang bohong diapain, orang ini diapain, kalau dia lagi buat, gitu kan. Sampaikan saja, sabda Nabi begini nak ya, ini bohong itu gini-gini, diancam seperti ini. Sudah, selebihnya serahkan kepada Allah. Nabi Nuh mendakwai istri dan anaknya 900 tahun, tapi mereka tetap tenggelam, karena mereka tidak mau dengar. Itu hidayah di tangan Allah SWT. Tugas kita menyampaikan. Tugas kita menyampaikan sehingga kita memang tidak ada musuh hari kiamat. Jadi jangan sampai ada musuh karena kita tidak mengingatkan kebaikan. Minimal dalam hati ya, saya katakan tadi. Minimal dalam hati. Kalau sudah terbiasa kita dalam hati, coba besarkan jiwa untuk bicara. Selalu subhanallah, kita kalau mau ingatin orang dibesar-besarin sama syaitan tuh. Nanti dia terima, nanti dia terima, nanti dia marah, nanti dia begini.
Coba, saya berapa kali gitu, subhanallah ada bisikan, mau ingetin orang di masjid, nanti dia terima nggak ya? Enggak, ini ya. Coba saya a'udzubillahi saya dekatin, maaf Pak ya, saya mau sampaikan. Tadi kayaknya Bapak tuh sholat begini ya. Setahu saya begini, saya sampaikan ya, jangan tersinggung. Oh iya ya Pak, terima kasih. Malah dia terima kasih, terima kasih. Awalnya mukanya kalau kita lihat mungkin akan marah gitu. Padahal sebenarnya tidak. Jadi coba subhanallah. Bayangkan kalau kita nasihatin dia dan dia jadi baik pada saat itu. Kalau kita cuma ingkar mungkar ya, cuma dalam hati, semoga Allah kasih hidayah deh. Ya udah, selama pahalanya cuma pada saat itu. Tapi tidak ada pahala lagi setelahnya karena dia tidak berubah kan? Kan cuma sekedar doakan. Bisa berubah, bisa tidak gitu. Tapi kalau kita datang lurusin, kasih hadiah buku gitu kan misalnya, atau kita ingatkan lalu dia berubah dari hari itu, semenjak dia berubah, misalnya masalah sholatnya, dia berubah sampai dia meninggal, kita panen terus pahalanya kan. Maka perbedaan dasar ingkar mungkar dengan tangan, dengan lisan, nasihatin, dengan hati itu bedanya di situ. Kita akan terus menjadi amal jariah kalau kita ingkar mungkar dengan tangan dan dengan lisan kita.